dari Selasa, Rabu, Kamis, mereka merapatkan, ya kan? Sampai seperti itu ya? Iya, di Cianjur ternyata didapatkan informasi di Tukul ini ketemu sama dukun. Telepon saya atau WA saya, Pak, kami butuh pertolongan ke rumah sakit. Nah, ini mobil patroli saya bisa seperti ini menjadi penolong dan memberi solusi. 24 jam. 24 jam. Kemudian kok misalnya di rumah, Pak, saya nggak ada beras, misalnya. Kan sampai seperti itu? Iya. Iya. Kan kebutuhan pangan paling hakiki. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. 10 Maret 2023 lalu menjadi peristiwa kelam bagi dunia pendidikan di Kota Bogor. Seorang siswa tewas karena dihabisi siswa lainnya. Polisi bergerak cepat menangkap 2 dari 3 pelaku yang melakukan aksinya. Dan terakhir, otak pelaku berinisial ASR alias Tukul juga berhasil diungkap. Seperti apa kisah pengungkapan di balik kesuksesan penanganan kasus ini? Sudah bersama saya Kapolresta Bogor Kota Komisaris Besar Bismo Teguh Prakoso. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Kang Widi. Selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas pengungkapan kasus ini. Atur pisan. Ya, senyumnya agak lebih enak ya. Alhamdulillah. Lebih enak tidur ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Kapolres, ini menjadi atensi. Semua orang melihat detik demi detik, hari demi hari perkembangan kasus ini. Sebelum saya masuk ke bagaimana ini bisa terungkap, saya kembali dulu flashback ke 10 Maret 2003 lalu. Bagaimana ketika Pak Kapolres menerima laporan itu, apa yang dilakukan pertama oleh jajaran waktu itu? Yang pertama, waktu itu saya menerima informasi dari Kapolsek Bogor Utara bahwa terjadi penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia di Simpang Pomat. Bogor Utara, di mana saat itu ada pelajar yang baru selesai melaksanakan ujian, pulang bersama teman-temannya, kemudian melintas di median jalan dan tiba-tiba dibacok. Bercucuran darah dan meninggal dunia tidak jauh dari median jalan tersebut. Kemudian saya langsung ke TKP dan juga ke rumah sakit. Di situ saya bertemu keluarganya, kemudian melihat jenazah dari almarhum, dan kemudian segera saya konsolidasikan semua tim untuk melakukan pengungkapan dan pengejaran terhadap pelaku. Demikian. Dan tidak lama setelah peristiwa atau beberapa hari kemudian, 2 pelaku berhasil ditangkap saat itu ya, berinisial MA dan S. Ya, 2 pelaku berhasil ditangkap. Namun sebelum itu saya bertemu dengan keluarga dari almarhum di rumah sakit dan saya berkomitmen dan menyampaikan bahwa yang pertama turut berduka yang mendalam dan kemudian kita akan tangkap pelakunya. Dan kemudian juga saya datang ke rumah almarhum korban, melihat kondisi keluarganya, kemudian dari tetangganya juga, dan juga menyampaikan bahwa komitmen kita untuk menangkap pelakunya. Kemudian kita lakukan pengejaran terhadap pelaku oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota, kemudian dengan Polsek Bogor Kota tentunya, Bogor Utara. Kemudian kurang dari 1 kali 24 jam, 2 pelaku itu dari 3 pelaku, itu kita amankan di daerah Banten. Di daerah Banten. Iya. Jadi kronologisnya ketika pelaku, ini
dari awalnya, hal ini diawali dari ada 3 pelaku. Yang pertama Bani, yang kedua Salman, yang ketiga Tukul. Bani ini yang di dalam video tersebut duduk di depan motor, yang mengendarai motor. Kemudian dia yang memiliki motor dan juga penyedia gobang, penyedia alat senjata tajam yang untuk melakukan penganiayaan terhadap korban meninggal dunia. Yang kedua Salman. Salman ini yang duduk di tengah. Dia ikut, dia menyertai, dia mengetahui, ya. Kemudian membuang alat bukti tersebut. Yang ketiga si Tukul yang melakukan pembacokan. Dan si Salman yang tengahnya juga mukul korban, tapi pakai topi, tapi nggak kena. Iya. Kemudian berawal sebelum kejadian tersebut kan hari Jumat kejadiannya. Seninnya ini si Bani ini mendapatkan tantangan via IG dari lawannya. Senin sebelumnya ya? Senin sebelumnya. Ya? Iya. Jadi ini Jumat, nah, Seninnya ini ada provokasi lewat IG ya terhadap si Baninya dari lawannya yang inisialnya Ambon. Jadi seorang siswa juga. Siswa di tempat pelaku sekolah? Bukan. Oh, dari tempat sekolah korban? Iya, jadi ini ada dua aliansi sekolah. Iya. Ini aliansi sebut saja ya X atau A. Yang ini aliansi B. Ya ini memang bebuyutan nih, berantem, bermusuhan dari dulu. Nah, kemudian karena si Bani ini ya mendapatkan provokasi dari si Ambon ya. Dengan si Bani ini nempelin fotonya di wilayah teritorialnya si Ambon ini. Si Ambon kan merasa ya teritorial kok diacak-acak sama si karena ada fotonya dia dan nantang lah lewat IG gitu. Nah, si Bani merespon, oke gitu kan. Tapi saat itu tidak direspon langsung karena badannya lagi nggak enak si Bani ini. Kemudian pas enak dari Selasa, Rabu, Kamis mereka merapatkan, ya kan? Sampai seperti itu ya? Iya. Sampai ada rapat segala ya mereka? Ya, ngajak. Si Bani ini ngajak Salman, ngajak si Tukul. Ada nih tantangan kayak gini. Ayo kita. Dan 3 orang ini memang bersahabat ya? Bersahabat dan satu kelas. Satu kelas. Rumahnya nggak berjauhan di wilayah Bogor Kabupaten. Terus habis itu malam itu mereka merencanakan, kemudian paginya mereka mencari si Ambon itu. Sebenarnya sasarannya itu. Iya, sebenarnya sasarannya si Ambon, tapi nggak ketemu. Nggak ketemu, akhirnya dicari sasaran lain. Berarti sebenarnya si 3 pelaku ini sudah mapping tuh dari pagi? Dari pagi. Udah nyari. Bolak-balik di situ? Iya, nyasar lah. Misalnya ya, menyisir ya. Pelaku sebenarnya udah tahu aja si orang yang berinisial Ambon itu. Oh sudah tahu. Ya, cuman nggak tahu, nggak ketemu. Nggak ketemu saat itu, pas hari Jumat itu. Hari Jumat itu. Akhirnya karena nggak ketemu, dicarilah yang memiliki aliansi sekolah dengan seragam yang sama. Oh, ini dari sekolah ini loh. Dari ini menurut pelaku nih ya. Dengan ciri baju, celana warnanya ini. Oh, ini adalah pihak lawan. Sahabat gitu. Gitu. Jadi random pada akhirnya. Random, karena ini nggak ada, kalau secara pribadi ya, nggak ada itu permusuhan, masalah, gesekan, friksi, nggak ada sebelumnya. Karena saya tanya kepada keluarga korban, waktu itu di rumahnya, anak ini baik, sering ngaji kalau malam Jumat, baiklah, di lingkungan itu baik terhadap anak ini. Gitu. Terus habis itu dibacok, kemudian tidak jauh dari TKP itu, dari almarhum meninggal dunia, kemudian setelah rumah sakit. Setelah kejadian itu bagaimana teman-teman atau tim dari penyidik ya, dari kepolisian pada akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa ini kelompok ini? Nah, ini ketika si 3 pelaku setelah melakukan aksinya, mereka ke sekolah. Masih sempat sekolah ya? Sekolah, karena mau ujian. Mau ujian. Nah, karena tahu dicari polisi, si 3 pelaku ini kabur. Kabur.
karena pas Jumatan juga. Nah, kabur langsung pergi. Kemudian ya kita identifikasi. Kemudian berdasarkan analisa. Motor si pelaku ada di sekolah juga ya? Iya, kita amankan. Di situ ya. Iya. Oke. Termasuk alat bukti untuk kejahatannya di mana? Iya, jadi ya motor, baju korban, visum korban. Ya, untuk senjata tajamnya? Senjata tajam kita temukan di sekolah aja? Di sekolah? Itu jadi di sekolah itu ada warung, nah, ada masjid juga lah di situ. Nah, kemudian warung itu tempat biasa mereka nongkrong. Nah, sajamnya, gobangnya dibuang tidak jauh dari situ. Oke. Kita temukan berdasarkan informasi dari 2 orang yang kita amankan itu. Pada akhirnya mengkerucut kepada 3 pelaku dan 2 dari 3 pelaku akhirnya bisa ditangkap di daerah Banten. Banten ya. Dua-duanya di daerah Banten. Dua-duanya di Banten. Ya. Itu berdasarkan informasi dari memang yang dikumpulkan oleh tim penyidik. Betul. Ya. Seperti itu. Dari berbagai sumber. Ya. Oke, Pak Kapolres, dari 2 itu kan cukup lama prosesnya untuk mendapatkan tukul ya? Iya. Upaya yang dilakukan jajaran, khususnya dari Satuan Reskrim saat itu, sampai akhirnya bisa tukul terungkap, kan kita mendapatkan cerita banyak juga. Tukul sempat ke sini, ke sini. Dan akhirnya kejelian petugas bisa menangkap yang bersangkutan di Jogja. Tapi proses awalnya seperti apa sih? Ya, kita menggali semua informasi, semua kemungkinan kita cek dari berbagai sumber. Didapatkan informasi dari ASR Rastukul ini ke Cianjur setelah dari Bogor. Dari Cianjur, kemudian dari tim berangkat ke sana lah ya? Tim berangkat ke sana. Cianjur, kemudian di Cianjur ternyata didapatkan informasi di Tukul ini ketemu sama dukun. Ketemu sama dukun. Ya, dukun ini biasa ditemui oleh Tukul sebelum Tukul tawuran. Jadi emang udah dukun langganan? Udah dukun langganan. Jadi setiap akan tawuran, Tukul ke situ. Tukul ke Cianjur. Ke Cianjur, ke dukun itu? Iya, ketemu dukun itu. Supaya kebal. Meminta ilmu kebal. Termasuk dalam pelarian kemarin? Kalau pelarian kemarin khusus supaya nggak ketangkep Pak Polisi. Ya. Sampai kepikiran seperti itu ya? Iya, ini dari keterangan yang dapat dari Tukul. Yang bersangkutan. Dari situ ke Cianjur, ketemu dukun? Ketemu dukun, ya berupaya supaya Tukulnya nggak ketangkep polisi. Nah, dari situ Tukul ke terminal Rambutan, Kampung Rambutan. Dari Cianjur dia balik lagi ke Jakarta, ke terminal Rambutan? Iya, untuk lari ke Jogja. Kenapa tujuannya Jogja? Jogja dipilih karena biaya hidupnya murah. Makanya bukan karena ada saudaranya di sana? Enggak ada di sana saudara. Jadi si Tukul ini sudah mampu merasionalisasi. Dari kacamata Pak Kapolres atau dari kacamata pihak kepolisian, remaja berusia 17 tahun bisa merekonstruksi sebuah upaya pelarian itu sebenarnya apa ya yang terjadi dalam? Ya artinya bisa menganalisa di usia sedini sedini dari Tukul ini ya dia sudah mampu pertama mengelabui, mengaburkan jejak-jejak dari pelariannya. Dengan segala sumber daya yang ada, dia berusaha untuk mengelabui petugas, kemudian supaya tidak terdeteksi, kemudian melarikan diri ke tempat yang sesuai kemampuan dia, karena dia berpikir juga, oh ini Jogja biaya hidup murah, sehingga dengan segala yang dia mampu, ya berharap dia bisa survive di situ. Tapi kemudian kita mendapatkan informasi tersebut, kita cek Jogja, ya. Kemudian kita berkoordinasi sama kepolisian setempat, sama Polresta Yogyakarta, sama Polsek juga, berusaha mempersempit daerah penyelidikan dan penyidikan kita di Jogja tersebut. Ya. Ya, tentunya kita tidak mau daerah pengamatan kita, observasi kita menjadi keruh. Ya. Oleh karena itu ya kita main
main senyap ya kan, di mana keberadaannya sambil mengumpulkan informasi. Nah, kemudian pada saat pertama kita datang sama 10 hari di Jogja, ini belum membuahkan hasil. Jadi tim itu berangkat sebenarnya ada tim yang 10 hari awal. Iya, sudah ada informasi. Sudah ada informasi keberadaan Tukul itu di Jogja. Iya, sudah ada keberadaan informasi ke sana, tim, kemudian ya mengumpulkan informasi, ya kan, terkait keberadaan Tukul. 10 hari awal belum membuahkan hasil, kemudian tim pun kembali ke Jakarta untuk mempositifkan, mengumpulkan semua bahan informasi, karena memang bahan keterangannya dan informasinya sangat minim sekali, karena si Tukul ini mengaburkan keberadaannya. Dia dengan cara namanya diganti dengan Dian dalam setiap. Dian. Iya. Oh, sempat dia mengaku namanya Dian. Iya. Kemudian tinggalnya di masjid, ya, kemudian di terminal. Ya, berpindah-pindah seperti itu. Nomaden. Ya. Berpindah-pindah Ya, seperti itu. nggak pernah ngaku dia nama aslinya siapa dan lain sebagainya. Makanya dia juga kerjanya di tempat-tempat yang tidak membutuhkan KTP dia. Ya, kan? Kalau misalnya KTP dia dicek gitu ya, dia akan ketahuan. Artinya bahwa dia ketika lari mulai dari dia melakukan aksi kejahatannya itu, dia lari, dia melepas identitasnya ya. Dia melepas identitasnya. Tidak membawa alat komunikasi segala macam. Ya, tapi mereka yang bersangkutan sempat berkomunikasi nggak dengan pihak keluarganya? Sempat berkomunikasi sama ibunya. Ya. Menggunakan? Ibunya sama lewat temannya. Oh, lewat temannya. Seperti itu ya? Iya, dan ibunya sudah memberikan wejangan agar menyerahkan ke petugas. Sebenarnya sudah diminta seperti itu ya? Iya. Dipesankan ya? Oke. Ya. Seperti itu. Tapi si Tukul ini meresponnya ya, kalau ibu nyuruh saya untuk menyerahkan diri ke Pak Polisi, sama aja ibu menjerumuskan saya, katanya. Seperti itu ya. Iya. Tapi memang sejauh ini Pak Kapolres tidak ada memang pihak-pihak orang dekat yang memang sengaja menyembunyikan Tukul. Tidak ada. Tidak ada ya sejauh ini ya. Karena kita dalam press release sebelumnya terhadap 2 tersangka yang sudah diamankan, itu kita amankan juga bagi tersangka yang menyembunyikan. Ya, sehingga ya tidak ada yang berani menyembunyikan si Tukul secara sengaja. Ya kan? Kembali lagi kepada karakter Tukul, saya tanda kutip kelihayan ya, licinnya dia itu apa karena memang sebelumnya dia juga sudah sering berurusan dengan hukum ya? Bisa jadi seperti itu. Si Tukul ini sebelumnya pernah melakukan jambret di Polsek Kelapa Nunggal, ditangkap, ya, kemudian ditahan di Polsek Kelapa Nunggal dan menjalani di lapas, ya, hukuman di lapas, di Bogor Kabupaten sana. Nah, mungkin di sana Tukulnya belajar tentang kejahatan dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak tahu, dan itu merupakan koreksi, ya, bahwa penanganan terhadap tersangka atau tahanan hingga masuk ke lapas dan lain sebagainya memang harus membuat si tahanan atau tersangka itu menjadi lebih baik. Jangan sampai malah belajar kejahatan di dalam. Mungkin yang dimaksud anak bermasalah ya. Iya. Itu masuk kategorinya anak yang bermasalah dengan hukum. Betul. Soalnya kan ketemu sama tahanan-tahanan lain yang lebih senior dan lain sebagainya. Bicara kembali kepada kasus ini menjadi atensi yang sangat besar, Pak Kapolres. Satu, karena ini terjadi bukan pada konteks 2 kelompok tawuran. Mungkin berbeda kasusnya ketika ini antar kelompok bertemu, ada yang jadi korban, tapi ini kan yang tadi dikatakan bahwa pelaku ini ternyata melakukan hal itu secara random. Iya. Sehingga pressure juga cukup banyak, artinya harapan cukup banyak dari semua orang. Ini menjadi atensi. Polresta membentuk tim khusus untuk ini. Polresta membentuk tim khusus, ya, tim Jatanras, ya, kemudian tim Resmob, tim-tim terbaik kita optimalkan, ya, dan juga kita lakukan ANEF terus, setiap minggunya, setiap harinya. Cukup apresiasi terhadap keberhasilan ini, meskipun ini cukup menguras energi juga ya. Pernah terbayangkan mungkin dari teman-teman kepolisian atau dari Pak Kapolres sendiri untuk menangkap seorang anak remaja sampai sesulit ini? Belum. Maksudnya
buktinya yang 2 tadi langsung ketangkap Betul, ya. betul. Tapi yang lihai ini tentunya banyak yang ngajarin pasti. Oke. Pasti banyak yang ngajarin. Oh, supaya kamu jangan kesini, kamu lagi dicari Pak Polisi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Iya. Artinya orang-orang sekelilingnya juga mungkin tidak menutup kemungkinan ya, Iya. teman-temannya segala Iya. macam ya. Iya. Seperti itu. Oke. Tukul dikenakan, untuk Tukul sendiri dikenakan pasal berapa sebenarnya? Dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, yang dia melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan meninggal dunia. Ya, ancaman hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun. Tapi dia tidak kena pasal 30 ya, pembunuhan berencana ya. Itu nanti pertimbangan hakim ya. Jadi pasalnya pasal perlindungan anak. Iya. Kalau KUHP-nya pasal 338. Oh, 338, pembunuhan ya. Pembunuhan ya. Ya. Karena dikatakan pembunuhan karena memang tadi dilakukan secara random. Iya. Ya, dia tidak mengenal sasarannya siapa segala macam. Iya. Tapi bahwa nanti pertimbangan hakim akan melihat bahwa ini sudah direncanakan segala macam, nanti ketika itu akan bergulir di pengadilan seperti itu ya. Ya, tentunya kita menyajikan unsur pasal, pemenuhan unsur pasal, alat bukti, kemudian nanti jaksa akan menuntut, hakimnya berdasarkan keyakinan hakim, kemudian dia riwayat residivis dan lain sebagainya, itu akan menentukan hukuman. Kan dari 3 tersangka ini yang satu anak kecil si Bani itu sudah dihukum 8 tahun. Dan nanti berikutnya Salman dan berikutnya masih berproses. Iya. Seperti itu. Apa yang dilakukan untuk melakukan upaya pembuktian dari kepolisian untuk benar-benar menjerat eksekutor ini terkait di samping alat bukti yang sudah ada? Ya, kita mengerahkan segala sumber daya dalam hal untuk penangkapan, kemudian alat bukti, ya, kemudian pemenuhan unsur pasal, kemudian berkomunikasi dengan semua pihak sehingga ya maksimal dalam hal pengungkapan maupun penanganannya. Pak Kapolres, tentunya upaya ini juga tidak lepas dari informasi yang terus masuk ke Pak Kapolres ya. Apalagi Kapolres membuka hotline ya, seperti itu. Sejauh ini hotline yang dibuka oleh Pak Kapolres cukup efektif apa tidak menyerap informasi dan apapun? Ini sangat efektif ya. Jadi kasus penipuan SIM, jadi pelaku membuat seolah-olah ada biro jasa pengurusan pembuatan SIM. Kemudian ada akte kelahiran, sertifikat dan semua jenis dokumen surat berharga itu bisa dibuat oleh si pelaku ya dengan membayar sejumlah uang. DP pertama, kemudian kalau sudah muncul, sudah jadi DP terakhir agar segera ditransfer. Nah itu masyarakat menginfokan ke saya, Pak ini tolong diselidiki ini Pak, pokoknya ngasih informasi. Dan akhirnya berhasil kita tangkap pelakunya. Nah, udah kita press release juga. Seperti itu ya? Iya. Kemudian ada yang menginfokan terkait prostitusi online. Ya. Prostitusi online itu komplainnya ke sini, ya kan? Oh Pak, itu marah Pak, jam sekian. 0878 100 157 ya? Iya. Dan ini langsung hotline ke saya, ke Pak Kapolres ya? Iya. Ini handphonenya di sini. Ya. Dan itu selalu rutin untuk dijawab ataupun ditanggapi oleh? Ya, secara rutin saya jawab. Ya, misalnya ada masyarakat yang menyampaikan, Pak, di Jalan R3 itu sering kebut-kebutan di sana, tolong dipatroli. Nah, saya respon, Pak, ada yang jualan obat-obatan terlarang, Pak, di sini, Pak. Saya respon. Ada, misalnya ada polisi yang nakal gitu, ada juga? Ada polisi nakal, Pak. Ini di polsek ini, ya saya telepon ke polseknya. Gitu? Iya, itu segera, datangi. Nah, jangan lakukan hal itu. Nah, seperti itu ya? Ya saya itu. Pokoknya masyarakat masuk, Pak, ada mata elang, Pak. Jadi kalau selama ini laporan yang masuk kepada Pak Kapolres itu lebih banyak apa kasusnya? Bervariasi. Ya? Ada juga yang dalam penanganan kasus, Pak ini lambat dan lain sebagainya. Nah, saya undang, yuk silakan ke kantor. Nah, itu nanti biar ketemu Pak Kasat Reskrim biar jelas gimana penanganannya. Kemudian ada juga yang bising, Pak ini tetangga ada kayak hiburan loh. Tempat hiburan, ya. Tempat hiburan. Ya. Suaranya mengganggu. Ya saya datangi sama anggota. Iya, Pak ini banyak anak-anak nongkrong.
nyanyi-nyanyi sampai malam, ganggu, mabok-mabokan. Saya datangi sama anggota gitu. Ya. Tapi kan Pak Kapolres punya Babin Kamtipmas. Iya, saya infokan ke Kapolseknya. Kapolseknya tolong respon. Jadi saya mengukur, mana yang perlu ditangani oleh Polres, mana yang perlu ditangani oleh Polsek gitu. Ya. Artinya kalau misalkan ada laporan langsung ke Kapolres, apakah jangan-jangan fungsi Babin Kamtipmas juga masih harus ditingkatkan lagi? Karena dia kan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Babin Kamtipmas ini kan dari pagi sampai siang atau sore ya. Dan satu orang tuh satu kelurahan ya. Iya, jadi kita ini saling mengisi. Saling mengisi. Kan kadang orang lebih banyak WA-nya malam. WA-nya malam. WA-nya malam. Jadi yang malam yang aktif ya, yang piket. Ya. Kemudian yang tim quick respon, kemudian tim Bajra, yang berseragam itu Raimas, Garda, tim Kujang, nah itu kita gerakkan. Kemudian tim patroli, tim lantas. Kebanyakan intinya masyarakat suka dipatroli itu. Masyarakat suka dipatroli, Pak tolong kirim patrolinya, Pak tolong kirim petugasnya, Pak. Itu. Jadi masyarakat merasa aman kalau melihat justru ada ada polisi yang berseragam melakukan patroli. Betul. Seperti itu ya. Iya, most of them suka seperti itu. Ya. Rasa aman dia lebih terjaga ya. Menginginkan kehadiran Pak Polisi. Seperti itu. Ya. Tapi dengan keterbatasan anggota kan juga sulit untuk menjangkau semuanya. Itu bagaimana yang bisa dilakukan oleh jajaran? Kita atur Pak, kan kita punya pola nih. Ya. Ini ada peta Bogor Kota. Titik-titik yang sering masyarakat lapor. Kemudian titik-titik kerawanan. Ya. Kemudian kita selalu analisa nih berdasarkan pola kejahatan, pola laporan polisi, pola masyarakat komplain. Saya tandanin tuh Pak. Nah ini agar dipatroli titik-titik ini ya, dengan membunyikan sirene lah, dengan polisinya dialogis, dengan rutin ya. Nah ini agar disentuh. Jadi jangan sampai nggak ada daerah yang nggak disentuh, harus sentuh nih. Sehingga bisa pengawasannya seperti apa? Mencegah. Pertama saya lewat di HT ya, setiap malam ya, pada jam-jam rawan agar lakukan patroli daerah tersebut, kirim foto dokumentasinya, ya. Kemudian ada pamenwasnya, ada pawasnya, atau kalau malam saya pimpin apel gitu, setiap ini periodik ya. Nah, kemudian ya saya datangi titik-titik perbatasan itu, karena kan titik perbatasan dengan Bogor Kabupaten ini titik masuk. Jadi saya berusaha sentuh. Kemudian saya laksanakan tuh Jumat curhat, kemudian ngopi bareng Kapolresta. Jadi titik rawan Kamtipmas. Saya ingin membangun kebersamaan, semangat untuk peduli lingkungan. Jadi di sini pemudanya sama-sama waspada nih, sinergi nih bareng sama 3 pilar. Yang di sini juga saya tumbuhkan tuh dari masing-masing tempat tuh, sehingga tumbuh kebersamaan, tumbuh kepedulian, tumbuh ketangguhan terhadap Kamtipmas. Untuk Kota Bogor sendiri, kerawanannya itu seperti apa sih yang paling banyak? Kalau misalnya dari pagi sampai siang atau sore gitu ya, atau ya habis maghrib gitu, itu kemacetan. Ya dari yang berangkat kerja, kemudian pulang kerja, kemudian kalau weekend, yang wisata, yang kuliner dan lain sebagainya. Personel pelantas kita harus kuat, harus banyak dan harus tergelar di lapangan, ya kan? Nah, itu untuk di waktu pagi sampai sore hari maghrib. Nah, kalau udah malam hari sampai ke dini hari, kerawanannya ya balap liar, tawuran, geng motor dan lain sebagainya. Nah, ini harus kuat kita patroli kita. Nah, patroli kita 3 pilar bersama TNI, bersama Satpol PP, Dishub, ya, semua kita gandeng. Juga bersama masyarakatnya. Nah, masyarakatnya yang peduli nih, ya Karang Taruna dan lain sebagainya, Kamling dan lain sebagainya. Kan setiap daerah ada tuh, setiap wilayah. Nah ini kita ingin membangun, menyentuh dan memperhatikan tempat-tempat itu. Jadi bicara soal geng motor, di kabupaten cukup meriah ya kalau bicara karena banyak kelompok-kelompok geng motor yang membawa senjata tajam segala macam dan itu terpublish di media sosial. Bagaimana untuk kota sendiri, karena kota kan berbatasan sekali dengan kabupaten. Kalau kota ini tentu kita nggak boleh lengah. Kita nggak boleh lengah, kita kudu siaga terus ya dalam hal mengantisipasi kejahatan malam. Ya. Pertama, kita sudah membangun komunikasi yang baik dengan Satgas Pelajar. Ya.
kemudian kita juga sebelumnya sudah rakor bersama ya dengan TNI, dengan Disdik, ya, kemudian Disnaker, Kominfo, Disparbud dan lain sebagainya. Ya. Karena akar masalah dari tawuran dan lain sebagainya ini kan karena pelajar yang kelebihan energi, ya, sehingga kelebihan energi, tenaga, ya kan banyak banyak tenaga dan juga perlu pengawasan. Nah ini tentu anak ini tentu berangkat dari keluarganya dulu, ya kan. Berarti bagaimana nih orang tuanya, kondisi sosial ekonominya. Makanya saya ajak 3 pilar itu. Ajak Dinsos, ajak Disdik, ajak Satgas Pelajar atau Disparbud atau peluang ekonomi keluarga ini gimana nih, ya kan? Supaya ada sentuhan gitu. Negara ataupun pemerintah ke keluarga yang terlibat ini. Kemudian bagaimana RT RW-nya, bagaimana tokoh-tokoh masyarakat di lingkungannya. Kemudian kita melangkah lagi ke sekolahnya, bagaimana sekolahnya. Nah, ini kita tumbuhkan kesadaran bersama untuk pengawasan. Kemudian kita buat grup WA, ya kan? Nah, saya ada grup WA Satgas Pelajar. Nah, di sini kita mengetahui nih, kapan kerawanan-kerawanan itu terjadi, lebih pada hal-hal yang faktual yang dimungkinkan terjadi seperti tawuran, pembacokan dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu tahu jam pulang sekolah, jalur pulang sekolah, kemudian jam kelulusan, tanggal kelulusan, kemudian jam selesai pulang ujian. Nah itu kita harus tahu rute-rute mana, jam-jam berapa saja petugas kita untuk harus di lapangan sehingga bisa mencegah hal itu terjadi. Pak Kapolres, kembali lagi ke kasus tewasnya Arya Saputra ya, yang melibatkan 3 pelaku. Apakah itu polisi kecolongan? Yang 3 pelaku... Ya artinya kasus itu menyebabkan 1 orang tewas. Apakah itu termasuk juga bisa dikatakan polisi, Satgas Pelajar, Disdik, segala macam kecolongan sehingga terjadinya seperti itu? Menurut saya bahwa kolaborasi dan keberadaan kita di lapangan itu sudah mengatur lalu lintas di pagi hari. Jadi keberadaan petugas itu secara rutin, baik itu di Simpang Talang, kemudian Simpang Pomat, itu kita rutin melakukan gatur lantas setiap pagi. Ya. Nah, cuman kalau pihak yang menginformasikan jam-jam selesai ujian, jam kepulangan dan lain sebagainya, itu menumbuhkan kepedulian dan informasi dan kewaspadaan serta antisipatif itu memang butuh effort ya. Betul. Karena kan kalau polisi sendiri itu terbatas. Dan ya kan, ini juga tidak menjadi ranah tugas polisi, hanya menjadi tugas polisi ya. Iya, karena kan tentunya habis gatur kita juga melaksanakan tugas yang lainnya untuk pelayanan dan masyarakat. Mungkin untuk kasus Tukul juga bukan kasus tawuran kan pada akhirnya jatuhnya ya. Iya kan, kalau ketika kasus tawuran sudah terlihat secara kasat mata, 2 kelompok bertemu, saling di sini bergerombol, di sini bergerombol, secara kasat mata sudah bisa ngelihat, karena itu kan yang tadi dikatakan bahwa Tukul melakukan itu karena random. Iya kan. Dan bagaimana agar kejadian ini tidak terulang lagi, karena khawatir juga. Saya sebagai ayah dari putra saya yang laki-laki, mungkin sama seperti penonton atau warga masyarakat. Jadi merasa takut ketika tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, keluarga atau anak kita jadi korban seperti itu. Antisipasi yang akan dilakukan oleh jajaran polisian, Polresta, Satgas, Disdik seperti apa? Nah, kalau langkah yang sudah kita lakukan kemarin itu kita datang ke sekolah-sekolah. Ada Police Goes to School. Ya, kita datang menjadi iru upacara, kemudian kita juga bertatap muka ngobrol sama siswa-siswanya. Ya. Kemudian saya share nih nomor handphone saya kepada para siswa dan siswi. Saya sampaikan bahwa adik-adik ya, bahwa keberadaan kita ini menjadi penolong bagi adik-adik semua, ya, karena pada dasarnya saya berpikir dan kita semua berpikir tidak ada anak yang jahat, tidak ada anak yang nakal, yang ada hanya anak yang belum baik. Anak yang belum baik. Ya? Anak yang belum baik, sehingga bagaimana kita melakukan upaya pertolongan. Misalnya salah satunya kalau misalnya pas malam hari
udah malam, larut malam, mereka takut pulang karena jalannya gelap, sepi, dan lain sebagainya, bisa WA ke saya sampaikan gitu kepada para siswa dan siswi. Nah, ini mobil patroli saya, ya, 24 jam siap untuk mengantarkan adik-adik kalau misalnya malam takut melintas di daerah yang gelap, gitu. Atau misalnya pas di rumah, adik-adik butuh pertolongan ke rumah sakit, segera ambulannya susah dihubungi, telepon saya atau WA saya, Pak, kami butuh pertolongan ke rumah sakit. Nah, ini mobil patroli saya bisa seperti ini menjadi penolong dan memberi solusi 24 jam. 24 jam. Kemudian kok misalnya di rumah, Pak, saya nggak ada beras, misalnya. Kan sampai seperti itu? Iya. Iya. Kan kebutuhan pangan paling hakiki. Kalau wartawan nggak ada beras bisa ya? Oh, bisa. Nah, saya bilang gitu, ya kan kadang nggak semua urusan ini bisa kepantau oleh. Jadi urusan sosial juga. Urusan sosial kita nggak masalah Kamtipmas aja. Iya, luar biasa. Betul. Ada tapi memang yang lapor, saya nggak punya beras. Yang lapor, ya Pak, tolong dianterin. Oh, baru itu. Ya. Mungkin yang minta beras masih malu-malu ya? Masih malu-malu mungkin. Seperti itu ya. Tapi sebenarnya membuka ruang ya? Membuka ruang buat tidak semua orang dalam kondisi yang sempurna, berkecukupan. Ya, orang kan bisa aja dalam kondisi keterbatasan, dia malu, bisa japri ke saya sampaikan seperti itu. Tidak semua orang bisa menyampaikan di forum. Ya. Kemudian, ya kalau misalnya yang malu, sungkan, takut, bisa sampaikan japri ke saya. Saya bilang gitu. Akhirnya ya kita sebagai penolong. Nah, saya yakin bahwa yang melakukan tawuran dan lain sebagainya itu karena pengaruh pergaulan, kemudian doktrinasi dari senior alumni, ya, kemudian pola kegiatan yang kurang sibuk, kurang banyak kegiatan, sehingga anak ini tenaganya berhamburan, ya, ketika malam ini hidup matanya melek, ya kan? Jadi perlu dibuat kegiatan yang dia banyak sibuk di siang hari sehingga malamnya ngantuk. Gitu. Iya. Untuk kasus seperti itu yang melibatkan anak sekolah, sekolah ikut bertanggung jawab nggak terhadap kasus-kasus seperti itu? Ya tentunya iya, karena kan mereka dititipi sama orang tuanya untuk membina. Artinya bisa ada sanksi juga buat sekolah sebenarnya. Nah, itu mungkin dirapatkan oleh instansi terkait, ya. Betul. Iya. Yang jelas ya memang kalau penanganan soal anak itu menjadi perhatian semua pihak, ya kan, bagaimana mengontrolnya, bagaimana pola kegiatannya, pengawasannya, ya, kemudian pergaulannya, media sosialnya, ya kan, kelompoknya. Nah, kalau misalnya dia punya bakat, punya keahlian, disalurkan menjadi hal yang positif, hal yang bisa menghasilkan uang. Karena bisa saja dari si pelaku yang kita amankan ini memiliki bakat terpendam lain, misalnya ya, kan SMK ya, misalnya teknik mesin lah, teknik apalah, yaitu disalurkan misalnya dari CSR pihak tertentu atau dari pemerhati tertentu, bakat-bakat mereka ini disalurkan, diolah sehingga tidak sibuk lagi oleh hal-hal yang tidak produktif ya. Juga pada senior alumni yang 1 klik 2 klik di atas ini mungkin bisa disalurkan kegiatannya sehingga mereka memiliki kesibukan yang lebih positif, sehingga yang tidak menyalurkan budaya-budaya atau skill-skill kekerasan kepada adik-adiknya. Baik, mudah-mudahan ini juga menjadi angin segar ya bagi masyarakat di Kota Bogor ya, terutama ya, apalagi Pak Kapolres sudah membuka hotline seperti ini. Jadi Tribuners, kalian siapapun nih, silakan dicatat ini, nomor ini. Jadi emang Kapolresta sudah membuka hotline ini. Silakan dilaporkan apapun terkait dengan pelayanan ya Pak Kapolres ya, pelayanan ataupun kebutuhan apapun. Tapi tolong bahwa informasi yang harus disampaikan bukan informasi yang menyesatkan, informasi yang memang informasi yang betul-betul diarahkan untuk pihak kepolisian. Pak Kapolres juga kemarin, Kapolres juga menerima penghargaan ya dari Komnas Perlindungan Anak. Ya, artinya menjadi sebuah tanggung jawab yang cukup besar juga ya dengan penghargaan itu, karena kita berharap tidak ada Arya Saputra berikutnya yang menjadi korban. Seperti itu. Pak Kapolres, mungkin terakhir terkait dengan keberhasilan ini, mungkin apa yang bisa reward yang akan diberikan kepada para jajaran yang sudah berhasil mengungkap kasus ini? Ya, kemarin juga
sebelum saya bicara soal reward, kemarin kan bicara soal stunting juga. Oke, stunting ya, penghargaan dari BKKBN. Iya, terhadap upaya untuk menurunkan stunting. Yang saat ini di Kota Bogor ada 18% ya. Iya, 18%. Ya, 18%. Nah, tentunya kita kemarin ke puskesmas terus berbagi protein ya, protein hewan dalam bentuk telur dan beras. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin dan akan terus kita gelorakan. Kita kan punya polisi RW. Polisi RW. Kan? Ada 591 personel. Nanti kita akan bagikan ya telur-telur atau beras-beras itu kepada anak-anak kita ya, sehingga angka stunting di wilayah Bogor Kota menurun persentasenya. Seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan reward kepada anggota yang sudah berhasil ya, ini kita beri penghargaan nanti diupacarakan hari Senin. Ya. Itu berbarengan dengan anggota lantas yang berhasil nangkep copet. Waktu itu. Iya, saya tahu itu. Waktu itu ada ibu-ibu yang bawa anak, dia laporan copet, langsung kita tangkap pelakunya saat itu juga, berpindah dari satu angkot ke angkot lain. Seperti itu. Nah, itu artinya memberikan perhatian, reward, dan bahwa anggota itu diperhatikan. Apalagi mereka yang melakukannya secara quick response itu kan tidak pakai 2 kali mikir, langsung ada orang lapor langsung ditindaklanjuti. Artinya segala hal yang cepat dilakukan adalah sesuatu yang natural, dan kita pengen segala sifat-sifat baik ini dihargai dan dicontoh oleh kita semua. Ya kan? Nah, itu nanti kita berikan reward, dan personel-personel kita yang memiliki reward piagam penghargaan ini tentunya ke depannya akan lebih diprioritaskan dalam pembinaan karir. Nah, terakhir nih, masih banyak juga pertanyaan kepada kami ya, terkait dengan terungkapnya kasus tewasnya Arya Saputra, berbanding terbalik dengan belum terungkapnya juga satu kasus yang siswi SMK yang sampai sekarang belum terungkap. Apakah itu masih terus dilakukan pengungkapan? Ini akan terus kita lakukan ya. Itu kejadiannya 2022 ya. Iya. 2022 atau sudah lebih 2020 ya, hampir 3 tahun. Karena sudah 2 Kapolres sebenarnya. Mudah-mudahan mungkin di Kapolres Abang ini bisa terungkap. Akan kita maksimalkan untuk pengungkapan, ya. Kemudian informasi dan juga analisa scientific crime investigation untuk mengungkap pelakunya. Meskipun sudah dari gambaran sudah ada terang benderang karena sudah ada CCTV yang menunjukkan bahwa pelakunya yang langsung melakukan aksi penusukan seperti itu. Dan itu memang menjadi PR yang saya khawatir ini menjadi PR seperti kasus Subang yang sampai sekarang belum juga terungkap seperti itu. Karena masyarakat sangat berharap banyak untuk pengungkapan seperti itu. Seperti itu. Baik. Pak Kapolres, terakhir mungkin dari Kapolres untuk masyarakat. Terima kasih untuk segala dukungan, kemudian support dari warga di Bogor Kota. Mari kita sama-sama kolaborasi, bergandengan tangan untuk menjaga wilayah kita tetap aman. Kita pelihara kerukunan, kita pelihara Kamtipmas, karena Bogor Kota adalah tempat kita dilahirkan, tempat kita bekerja, tempat menyekolahkan anak kita. Sehingga mari jadikan Bogor Kota ini tetap aman, kondusif, jangan sampai kita terprovokasi oleh hoaks, adu domba, dan lain sebagainya. Sehat selalu buat semua warga Bogor Kota. Semoga Bogor Kota ini selalu aman, kondusif, barokah, dan hidup kita selalu bermanfaat buat masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Kapolresta, Komisaris Besar Wisnu Teguh Prakoso. Sukses buat jajaran Polresta dan sehat selalu untuk Pak Kapolres. Amin. Tribuners, itu tadi perbincangan menarik dengan Kapolresta Bogor Kota, Komisaris Besar Wisnu Teguh Prakoso. Nantikan kami di episode berikutnya dengan pengungkapan mungkin program-program dari Polresta yang lainnya. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun.